Anda lapar? Saya punya sepotong roti di sini. Apakah Anda mau memakannya? Putra dan menantu perempuan saya, keduanya tidak berbakti. Saya berpura-pura perusahaan bangkrut, dan mereka segera memutuskan hubungan dengan saya. Mereka benar-benar tidak sebaik orang luar. Saya ingin memberikan kesempatan besar kepada anak ini. Terima kasih, nak. Kakek tidak lapar. Hanya saja, di belakang leher kakek ada bisul besar. Itu sangat menyakitkan. Bisakah Anda membantu saya mengeluarkan nanah dari luka ini? Ini sangat menjijikkan, bukan? Tidak apa-apa, teman kecil. Bahkan anak-anak saya sendiri merasa jijik. Kakek, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Anak baik. Kakek, di dalam bisul Anda ada mutiara ini. Jadi mutiara inilah yang menyebabkan semua kemalangan saya dan tubuh saya membusuk. Sekarang, saya merasa segar dan bugar kembali. Mutiara ini ketika berada di dalam tubuh manusia menyebabkan bahaya besar bagi tubuh. Sekarang setelah dikeluarkan, tidak ada lagi bahaya. Selain itu, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Nak, ini untukmu. Terimalah. Meski hanya dijadikan mainan, tak masalah. Kebaikan telah menyelamatkan saya. Orang tua ini telah mencatatnya. Saya pasti akan membalas berkali-kali lipat. Kakek, sebenarnya saya tidak meminta imbalan apapun. Membantu kakek sudah cukup. Selamat tinggal, kakek. Ayah, begitulah insiden itu terjadi. Mutiara ini sama sekali tidak terlihat murahan. Sinsin, ini milikmu, simpan baik-baik. Putra dan putriku, kalian memang terlahir dengan keberuntungan. 2 jam sejak aku bertemu kalian, hal-hal baik yang telah terjadi, bernilai lebih dari 20 tahun lebih. Ayah harus cepat membiarkanmu bersatu kembali dengan ibumu. Duduk yang benar. Gadis kecil, orang tua ini bukan pengemis. Saya adalah kepala keluarga Su, dan juga nakoda grup Su. Saya ingin menguji putra saya, melihat apakah dia benar-benar tulus terhadap saya. Saya tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar percaya saya bangkrut, dan segera mengusir saya. Tampaknya, posisi penerus grup harus diubah. Ini adalah Anak muda, Anda telah membesarkan putri yang luar biasa. Sore ini, setelah gadis kecil itu menyelamatkan saya segera memulai penyelidikan terhadapnya. Saya juga menyelidiki Anda. Anda ingin memberikan grup Su kepada saya. We can take on such a great responsibility. Grup Su bernilai puluhan miliar, dan saya hanyalah seorang sopir. Saya telah menyelidiki Anda. Anda sebelumnya juga menjalankan sebuah perusahaan dan sangat sukses. Hanya saja, ketika kedua anak ini berusia 3 tahun, mereka terserang penyakit aneh. Anda dan istri Anda menjual perusahaan itu, membawa mereka, dan mencari bantuan medis di mana-mana. Anda bekerja sebagai sopir, sungguh merupakan pemborosan bakat. Saya yakin, grup Su di bawah kepemimpinan Anda hanya akan menjadi lebih baik. Ayah, jangan memihak orang luar daripada keluarga sendiri. Kau tak bisa menyerahkan harta keluarga begitu saja. Jika aku menyerahkan harta keluarga kepadamu, dan kemudian membiarkan Anda mengusir saya, Ayah, aku sempat dibutakan oleh keserakahan. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan. Orang tua ini berhati lembut. Jika aku berkata beberapa kata dan meneteskan beberapa air mata, dia pasti akan berubah pikiran. Kita harus menghajar anjing itu sekarang. Kita tak boleh membiarkannya sama sekali. Kesempatan untuk pulih. Su Xinji mengaku kepada kepala keluarga Su. Su Xinji melepas pakaiannya di depan kepala keluarga Su. anak durhaka, apa yang kamu lakukan? Ayah, aku adalah putra kandungmu. Darah lebih kental daripada air. Bicaralah dengan benar. Mengapa kamu melepas pakaianmu? Tak tahu malu.
Ayah, aku sudah lama tak membuka hati padamu. Aku ingin bicara jujur dan terbuka denganmu. Si tak berguna ini berbicara omong kosong. Saya mengusir Anda dari perusahaan. Ini adalah pilihan terbaik. Ayah berbicara seperti ini. Benar-benar menghancurkan hatiku. Hentikan dia. Jangan biarkan dia melepas pakaian lagi. Sungguh kemalangan bagi keluarga. Untuk membiarkan kalian berdua, kalian telah melihat lelucon ini. Kalian semua juga melihatnya. Putra saya ini hanyalah lumpur tak berguna yang tak bisa ditempelkan ke dinding. Brupsu. Memberikannya kepada Tuan Liu adalah pilihan saya. Ayah, apa yang diberikan surga kepadamu? Jika kau menolaknya, malah akan ada hukuman. Terima kasih Tuan Su atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan memimpin grup Su untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat, dan meraih kejayaan baru. Ayah. Ayah, anakmu memperlakukanmu dengan buruk, tetapi menantumu memperlakukanmu dengan baik. Siang ini ketika ayah berpura-pura bangkrut, akulah yang membantumu berpakaian. Telanjangi dia dan usir dia keluar. Dia pergi tanpa apa-apa. Bukankah dia suka melepas pakaiannya? Biarkan dia telanjang sepuasnya. Ya, Ayah, bagaimana denganku? Ketika Anda mengenakan pakaian ini, pakaian itu sebenarnya sangat cocok untuk Anda. Itu lebih baik daripada pakaian dengan selangkangan robek. Ayah, ayah tidak boleh begitu tidak berperasaan. Usir dia keluar. Ayah. Ayah, Baru saja, siaran langsung Wengrong di platform video. Saya juga menontonnya. Itu benar-benar kekacauan total. Sangat memalukan. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya, rumah ini besok akan dialihkan ke nama Anda. Ibu, ini adalah rumah yang Sinsin bekerja keras untuk amankan bagi Anda. Sinsin suka rumah ini dan ingin tinggal di sini. kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Tuesu. Aku tidak akan mengganggu reuni keluarga Anda. Selamat tinggal. Hari ini hari paling bahagia bagiku. Anak-anak telah kembali dengan selamat. Mereka juga mempelajari keterampilan hebat. Ya benar. Anak-anak adalah berkah bagi kita. Mereka baru kembali setengah hari, dan kita sudah punya perusahaan dan rumah. Hidup terlihat hebat. Guru, Aku memproyeksikan jiwaku. Tubuh fisikku masih di pegunungan. Orang tua Anda tidak bisa melihat saya. Apapun yang ingin Anda katakan kepada guru, cukup pikirkan di benak Anda. Tidak perlu membuka mulut Anda. Liu Sinsin, The film was Lin translated Tiantian, and narrated peristiwa by setengah hari ini. Media. Saya telah melihat semuanya. Kalian sudah melakukannya dengan baik. Takdir kalian berdua penuh kekayaan dan kemuliaan. Orang tua Anda tidak dapat menekannya. Itulah mengapa sebelumnya kalian menderita penyakit parah. apa yang harus kita lakukan? Ini sangat sederhana. Cukup gunakan bendai yang kuberikan pada kalian. Kuali kemakmuran dan kita penubah takdir. Biarkan orang tua Anda menjadi kaya secara berkelanjutan. Semakin kaya mereka, semakin mulia tubuh mereka. Konflik dengan takdir kalian semakin kecil itu. Lalu kapan? Masalah takdir yang bertentangan bisa diselesaikan. Ketika orang tua kalian menjadi orang terkaya di dunia, kalian bisa bersama selamanya. Namun, kalian harus mempercepat. Ibu dan ayah kalian saat ini hanya memiliki sedikit uang. Dalam waktu 3 hari, jika kalian tidak membiarkan kekayaan orang tua kalian dan statusnya meningkat, itu akan merugikan kalian berdua. Itu merugikan. Lihat, kalian berdua baru bersama selama setengah hari. Tetapi aura jahat pada orang tua kalian sudah sangat pekat. Kalian berdua perlu bergegas. Tian, Sinsin, teruslah berusaha. Sinsin, Tian, mengapa kalian melamun? Aku baru saja mengambil keputusan dengan kakakku. Keputusan apa? Kami memutuskan untuk memanjakan ibu dan ayah. Untuk memanjakan ibu dan ayah. Sampai mereka menjadi orang terkaya di dunia. Sampai mereka menjadi orang terkaya di dunia. Aku ingin ayah menjadi seorang taipan finansial kelas dunia. Saya ingin ibu menikmati semua kemuliaan dan kekayaan di dunia. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi. Anak-anak sudah kembali, dan mereka sangat pintar dan menggemaskan.
Karir Anda juga telah berubah menjadi lebih baik. Anak-anak adalah berkah kita. Kita harus memanjakan anak-anak habis-habis angin. Ketika anak-anak baru saja berkata, mereka akan memanjakan kita. Orang terkaya di dunia. Jangan bilang kamu ingin menangis. Aku juga ingin menangis. Sebagai orang tua anak-anak, kami masih belum terlalu kompeten. Saya bahkan berpikir, apakah aku pernah menyelamatkan dunia? Sehingga memiliki bayi seperti ini. Yuncho. Aku. Kakak Lei, ada apa? Kakak Lei, Ayah muntah darah. Pasti takdir kita tidak bisa menerima orang mulia kita. Sehingga dia menderita serangan balik. Apa yang dikatakan guru telah menjadi kenyataan. Kata, kalau begitu mari kita ikuti instruksi guru. Biarkan ibu dan ayah menjadi orang terkaya di dunia secepat mungkin. Cara tercepat untuk menjadi kaya adalah dengan menggunakan kuali kemakmuran. Tetapi uang yang dihasilkan oleh kuali kemakmuran tidak bisa digunakan. Nomor serinya semuanya identik. Itu mudah ditangani. Beli emas, beli perhiasan, beli barang antik. Selama tidak menyentuh uang kertas tidak masalah. Baiklah, Kata. Kalau begitu mulai besok, kamu bantu ayah, dan saya akan pergi membantu ibu. Sin, mengapa kamu begitu tidak sabar dan menyeret ibu pergi? Karena saya ingin ibu menjadi kaya secepat mungkin. Ibu, mari kita masuk dan beli beberapa perhiasan emas oke, yang berkilauan dan gemerlap. Sin sangat menyukainya. Kami tidak melayani mereka yang berpakaian tidak pantas. Pakaian putri saya dan pakaian saya, meskipun tidak mahal, semuanya bersih dan rapi. Bagaimana bisa kami dinilai berpakaian tidak pantas? Aku bertanya-tanya siapa itu. Jetty ini mantan bunga kampus kita. Silakan masuk dengan cepat. Wang Lin, ini aku. Dulu kau adalah bunga kampus. Semua pria berputar di sekitarmu. Mereka bahkan tidak melihatku. Sekarang, kau telah menjadikan dirimu bahan tertawaan. Jika aku tidak mempermalukanmu dengan benar hari ini, aku akan menulis karakter Wang terbalik. Ayo. Cepat masuk dan lihatlah. Begitu banyak emas berkilauan dan gemerlap. Sin sangat menyukainya. Cucuku, ini pasti putrimu. Dia telah tumbuh menjadi seperti seorang putri kecil. Anak perempuan harus dibesarkan dengan mewah, agar dia tidak tertipu oleh pria busuk. Hanya dengan beberapa kata nanti. Sayang, mari kita coba yang ini. Ini terbuat dari emas murni, beratnya 100 gram. Harga emas hari ini adalah 790. Ditambah, semua barang di toko kami dibuat dengan keahlian kuno tradisional. Hanya 200.000, sama sekali tidak mahal. Cucuku, sebagai orang tua, selama anak menyukainya, berapapun harganya, kami rela membelanjakannya. Benar, kami mewarisi bisnis keluarga Shu. Itu benar. Tapi rumah itu adalah properti, dan kami belum menjualnya. Kakak Lei juga baru saja mengambil alih grup hari ini. Kami benar-benar kekurangan uang tunai saat ini. Ibu, gelang ini terlalu berat. Saya tidak mau gelang ini. Saya hanya mau yang ini. Biji emas kecil saja tidak apa-apa. Dengan 1 biji emas ini, saya bisa mereplikasi 100 biji emas. Ibu akan menjadi kaya. Anak yang begitu bijaksana sejak dini. Sebenarnya sangat menyedihkan. Mereka bilang hanya anak dari keluarga miskin. Memikul tanggung jawab lebih awal. Cucuku, kau adalah bunga kampus saat itu. Secara logis kau seharusnya menikah dengan baik. Kenapa sekarang kau tidak mau membesarkan putrimu dengan mewah? Saya menikah dengan sangat baik. Suami saya dapat diandalkan dan cakap. Dia juga sangat baik kepada saya. Saya sangat puas. Salah satu dari kalian bekerja sebagai sopir. Dan yang lainnya bekerja untuk keluarga sepupuku. Sebagai pengasuh. Kau tentu hidup dengan baik. Bisakah kau berhenti menipu dirimu sendiri? Wang Rong adalah sepupu Anda. Ya, kudengar. Saat kau bekerja sebagai pengasuh di rumahnya, dia diperintahkan untuk menjagamu dengan baik. Bagaimanapun kita teman sekelas. Kau memukulku. Saya memukul tepat Anda ini. Makhluk tak tahu terima kasih. Dulu, ketika kita masih sekolah, Anda diganggu oleh perman. Dan sayalah yang melindungi Anda. Namun Anda berbalik dan membiarkan sepupumu menggertakku setiap hari. Wang Lin, apa motifmu? Apa motifku? Siapa yang memintamu melindungiku? Anak laki-laki itu. Setiap orang memujimu. Mengatakan kau cantik dan jelita. Kau hanya ingin membangun citra diri yang baik itu saja. Jadi itu yang Anda pikirkan tentang saya? Biarlah. Aku menganggap kebaikanku sia-sia pada anjing. Kau ada di sini sekarang. Apa gunanya berpura-pura polos? Kau masih hanya cocok menjadi seorang pengasuh. Setidaknya aku sekarang mengenakan emas dan perak. Bertemu pengasuh sepertimu yang datang ke rumah, aku bahkan bisa menginjakmu. Aku merasa sangat nyaman. Bibi jahat. Ibu saya hanya tidak ingin pamer. Jika dia ingin pamer, semua perhiasan emas di toko Anda, ibu bisa membeli semuanya.
Cucuku, kau benar-benar gagal. Menikahi seorang idiot. Dan melahirkan seorang pembohong. Ibu benar-benar tidak punya uang sekarang. Ibu, Anda akan punya uang segera. Siapa yang berpura-pura jadi orang penting sekarang? Wang Rong, kamu baru saja bercerai dengan Su Shiji kemarin. Dan hari ini, kamu sudah menemukan kekasih. Apakah urusanku urusanmu? Aku muda dan cantik. Tidak peduli kapanpun. Aku selalu bisa menjalani kehidupan yang mewah. Kau cemburu. Sepupu. Pengasuhmu. Ada di sini berpura-pura menjadi orang penting. Mengatakan dia akan membeli barang di toko kita. Kurasa dia bahkan tidak mampu membeli manik emas terkecil di toko kita, kan? Jangan berpikir bahwa hanya karena Tuan Tua Chu menyukaimu, kau bisa bersikap sombong. Villa itu sulit dijual. Grup Chu juga berantakan. Kau tidak akan bisa mendapatkan uang darinya. Jika aku tidak salah hitung, kau mungkin hanya punya 100 yuan paling banyak. Berapa harga ini? Kau bahkan tidak mampu membeli gelang. Namun kau ingin membeli ini, batangan emas seberat 1 jin ini. 1 juta harga tidak bisa ditawar. Apakah kau mencoba mempermalukan ibumu? Lebih jauh lagi. Saya tidak di sini untuk membeli. Saya ingin menjual. Apakah toko Anda menerimanya? 100 batangan emas. Berapa harganya? Apa? Yun Cho, penyakit mental putrimu semakin parah. Cepat bawa dia ke dokter. Jangan sampai dia mempermalukan diri di sini. Apakah anak-anak zaman sekarang semuanya begitu sombong? 100 batangan emas. Itu 1 miliar. Apakah kekayaan keluarga Anda sedalam itu? Jika kau bisa menunjukkan 100 batangan emas, aku akan menjadi pelayan pencuci kaki ibumu, memijat dan mencuci kakinya setiap hari. Bibi jahat, Anda sendiri yang menjanjikan ini. Masalah kuali kemakmuran tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saya harus pergi ke tempat lain. Batangan emas ini, saya akan membawanya pulang sebentar. Untuk membandingkannya dengan milik keluargaku, untuk melihat apakah keduanya persis sama. Sama sekali tidak. Sesuatu yang bernilai 1 juta. Dan kau pikir bisa mengambilnya begitu saja. Saya akan menggunakan ini sebagai jaminan. Sampah macam apa ini? Memberiku manik kaca. Ini adalah mutiara mani, harta karun yang langka. Tidak ada kesalahan. Siapa gadis kecil ini? Saya akan memberikan jaminan untuknya. Batangan emas ini, biarkan dia mengambilnya. Kakakmu bernilai ratusan miliar. Dengarkan saja apapun yang dia katakan. Aku menolak untuk percaya bahwa bocah kecil ini bisa menimbulkan masalah apapun. Bibi jahat, Anda sendiri yang memutuskan ini. Jika saya menghasilkan 100 batangan emas, kamu harus mencuci kaki ibuku selama 3 tahun. Baiklah, jika kau tidak bisa menunjukkan 100 batangan emas, aku akan menggantung 2 pasang sepatu rusak di leher ibumu, menyeretnya melalui jalanan, dan membuatnya berteriak di jalan. Aku adalah sepatu rusak. Dan jika aku ikut di leher ibumu, kita akan menggantung 4 pasang. Maka kamu juga harus mencuci kaki ibuku selama 3 tahun. Baiklah, sekarang ini aku ingin lihat masalah macam apa yang bisa kau timbulkan. Putri yang baik, ibu percaya padamu. Cepat pergi dan cepat kembali. Yun Cho, kau benar-benar melahirkan seorang putri yang luar biasa. Berubah. Sekarang, aku bisa membantu ibu menampar keras wajah bibi jahat itu. Yun Cho, ketika putrimu melihat bongkahan emas sebesar itu, bukankah dia akan lari dan meninggalkanmu ibunya? Jika mereka benar-benar bisa menghasilkan 100 batangan emas, apakah mereka akan tinggal di rumahku, bekerja sebagai pengasuh selama bertahun-tahun? Bukankah itu kegilaan murni? Mengapa dia belum kembali setelah sekian lama? Apakah saya salah hitung? Ibu dan anak ini benar-benar penipu. Tapi mutiara mani ini asli. Lebih baik jika dia tidak kembali. Saya untung besar. Ibu aku kembali. Sin, apakah kamu lelah? Tidak lelah? Apa yang ada di dalam tas ini? Ini bukan tas penuh sampah kan? Kembali. Ini penuh dengan batangan emas. Kau pikir omong kosongmu akan dipercaya siapapun? Itu semua batangan emas. Jika kamu tidak percaya, lihatlah. Satu batangan emas. 2 batangan emas. 3 batangan emas.
Terlalu melelahkan. Seratus batangan emas. Tidak lebih, tidak kurang. Berikan aku 1 miliar itu sekarang. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini pasti palsu. Aku tahu. Ini adalah bongkahan besi. Dengan lapisan bubuk emas di luar. Bukankah ini toko emas? Kenapa tidak pakai alat untuk mengujinya? Kenapa kau masih berdiri di sana tertegun? Cepat pergi dan uji. Cepat pergi dan tampar wajah mereka. Benarkah? Kakak itu semua emas asli. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Aku akan mengujinya sendiri. Mustahil. Mustahil. 100 batangan emas. Bagaimana itu mungkin? Dua bibi jahat. Sudah waktunya untuk memenuhi janji kalian, bukan? Kamu bisa mengeluarkan 100 batangan emas. Kenapa kamu jadi pengasuh di rumahku? Apakah kamu punya kecenderungan masokis? Ibuku hanya suka menjadi orang yang bekerja dan mengalami kehidupan. Apa urusanmu? Kamu, aku. Ibu dan anak ini menarik, benar-benar terlalu menarik. Sebelum mencuci kaki kalian, bayar dulu uangnya kepada kami untuk emas itu. Dia hanya seorang asisten toko kecil. Bagaimana dia bisa memiliki wewenang seperti ini? Toko emas ini juga tidak bisa membeli emas sebanyak ini. Bagaimana kalau begini? Anda jual semua ini kepada saya. Dan dengan harga premium. Keluarkan ponsel Anda. Aku akan memindai kodenya untukmu. Ibu kamu yang urus pembayarannya. Transfer Alip sebesar 12 miliar yuan diterima. Kamu. Kak Wu, aku sudah mengikutimu begitu lama. Dan kamu hanya memberiku 1 juta. Kenapa kamu ikut campur dan membayarnya 20 juta ekstra? Kalian berdua tidak mungkin punya sesuatu yang terjadi, kan? Omong kosong. Omong kosong. Saya hanya ingin menjalin hubungan baik dengan wanita ini dan gadis kecil ini. Adik kecil, ini manik-manik Anda kembali. Pastikan menyembunyikannya dengan baik. Terima kasih, kakak. Dua bibi jahat. Masalah taruhan yang kita buat sebelumnya. Sudah waktunya untuk memenuhinya, kan? Cucuku, kau selalu cantik dan baik hati. Taruhan yang kita buat barusan hanyalah lelucon. Kau tidak akan menganggapnya serius, kan? Ibu, tolong jangan berhati lembut. Berhati lembut terhadap musuh. Sama saja kejam terhadap diri sendiri. Jangan coba-coba memeras moral saya. Jika saya kalah taruhan, kamu pasti akan menggantung sepatu rusak itu di leher saya. Membuat saya diarak keliling jalan. Jangan punya standar ganda seperti itu. Kak Wu, cepatlah dan mohonkan untuk kami. Pelayan, bawa 2 baskom. Isi yang besar dengan air. Ingat untuk membawa handuk. Ibu, cepat berbaring. Ketika Anda melayani orang lain, tidakkah kamu memikirkan perasaan orang lain? Bahkan tak bertanya, apakah airnya terlalu panas? Nona Yun, apakah airnya panas? Ini sangat panas. Apakah kamu mencoba membunuh saya? Cepat periksa apakah suhu airnya sesuai. Ini sangat dingin. Apakah kamu mencoba membuat saya masuk angin? Kamu bahkan tidak tahu cara melayani orang. Kirim mereka ke tempat spa kaki. Pelatihan selama 3 bulan. Bawa mereka pergi. Ya. Saya minta maaf, Tuan Wu. Saya membiarkan Anda melihat tontonan. Kedua orang ini benar-benar keterlaluan. Aku tak bisa menahan frustrasiku. Kamu masih terlalu baik. Aku akan mengawasi mereka di tempat spa kaki. Jika mereka tidak bisa dilatih, aku akan membuat mereka tinggal di sana seumur hidup. Tujuan utamaku hari ini untuk menjalin hubungan dengan teman muda ini dan membentuk hubungan yang baik. Denganku.
Tepat sekali. Jika kamu menghadapi masalah yang merepotkan, ingatlah untuk menelepon paman untuk meminta bantuan. Terima kasih, Paman. Sudah larut, aku akan mengirim sopir menjemputmu. Terima kasih atas kerepotannya, Tuan Wu. Hati-hati. Halo Tuan. Aku bertemu ibu dan anak perempuan hari ini. Mereka memiliki mutiara mani. Dan mungkin saja, mereka memiliki kuali kemakmuran yang selama ini kamu cari. Zhou Kiki bibiling tian-tian. Wu Tian. Mereka memiliki mutiara mani. Dan mungkin saja, mereka memiliki kuali kemakmuran yang selama ini kamu cari. Apa? Bantu aku mengawasi ibu dan anak itu dengan sekuat tenaga. Jika mereka mengalami kesulitan, diam-diam bantu mereka menyelesaikannya. Kakak senior, kau sudah lama bersembunyi dariku. Mari kita lihat di mana kau bersembunyi. Aku ingin tahu siapa yang membicarakan orang tua ini. Makhluk berdosa. Ini adalah ujian cinta. Aku orang tua ini telah hidup lebih dari 100 tahun. Haruskah aku masih menjalani ujian cinta? Aku ingin tahu bagaimana keadaan kedua bocah kecil itu sekarang. Transfer Alip diterima 12 miliar. Tidak perlu. Dengan mudah menghasilkan lebih dari 100 juta. Menjadi orang terkaya di dunia. Sudah di depan mata. Bocah tiang-tiang itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Saya sekarang adalah ketua baru. Bertanggung jawab penuh atas operasional grup. Saya yakin semua orang sudah tahu berita ini kan? Aku tidak setuju. Jangan kira aku tidak tahu apa latar belakangmu. Seorang sopir yang payah, naik ke tampuk kekuasaan mengandalkan putranya. Biarkan Pak Tuacu menyerahkan perusahaan padamu. Aku jelas tidak ingin mendengarkan. Sopir sialan. Jika kamu mengemudi mobil, aku pasti akan senang melakukannya. Tapi, jika kamu memimpin perusahaan, kamu kemungkinan besar akan menyeret kita semua ke dalam jurang. Aku dengar, istrinya bahkan adalah pengasuh keluarga Su. Ngomong-ngomong, Cie Euzu cukup menyedihkan. Digulingkan oleh 2 pelayan. Saham yang kamu pegang saat ini hanya 49%, meskipun kamu adalah pemegang saham individu terbesar. Tetapi kami berenam jika digabungkan, memegang 51% saham. Sedangkan kamu ketua, kami bisa memekatmu kapanpun kami mau. Jadi menilai dari niat Anda tuan-tuan, Anda tidak berniat untuk bernegosiasi. Apa yang perlu dibicarakan? Kami berenam sudah sepakat sebelumnya, bahwa kami ingin kau pergi. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka pergilah sendiri. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memanggil keamanan. Tampaknya Susiji, selama beberapa tahun terakhir ini, telah memberi makan Anda dengan cukup baik. Saya baru tahu pagi ini, ketika melihat laporan keuangan, bahwa grup Su yang besar ini, sudah menjadi cangkang kosong. Aset-asetnya sudah dikosongkan oleh Susiji dan orang-orang seperti Anda. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku memberitahumu, ini adalah fitnah. Kau bisa menghadapi tuntutan hukum. Entah itu fitnah atau tidak, Anda semua tahu dengan jelas di dalam hati Anda. Laporan keuangan ini juga membuatnya sangat jelas. Ayah sangat luar biasa. Hanya butuh 1 pagi baginya untuk menemukan bukti kejahatan orang-orang ini. Apa masalah besarnya? Tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu? Sedangkan kami sudah mentransfer aset ke luar negeri sejak lama. Selain itu kami sudah mendapatkan izin tinggal asing sejak lama. Yang terburuk hanyalah menuntut. Kamu percaya atau tidak? Dalam 3 jam, kita akan berada di luar negeri, menghirup udara manis di seberang lautan. Sedangkan kamu hanya bisa menjaga kekacauan ini dengan puluhan juta utang. Itu akan kembali menjadi sampah. Sampah. Seharusnya tetap berada di tempat sampah. Sialan. Situasinya tampak kurang menguntungkan. Tingkat kita pengubah takdir bertambah 1. Saat ini, Anda dapat mengedit 3 karakter sekaligus. Pemegang saham Song Lei mengancam Liu Lei. Pemegang saham Song Lei memuji dan menggoda Liu Lei. Tampan kamu ada waktu malam ini. Kakak akan mengajakmu bersenang-senang. Biar kamu rasakan apa artinya menjadi pria sejati. Wanita, tepat di depanku, berbicara dengan seorang gigolo. Apa kamu pikir aku sudah mati? Jadi mereka adalah sepasang kekasih. Apakah kamu takut jatuh cinta padaku? Nona Song, tolong hargai diri Anda.
Saya punya istri dan anak-anak. Cara Anda bertindak dianggap pelecehan. Pria tampan. Bahkan saat muntah kamu terlihat sangat bergaya. Melihat ini kakak perempuanmu. Hatiku tergerak. Wanita-wanita, di negara ini tepat di depanku. Tepat di bawah hidungku. Kamu benar-benar berani selingkuh dariku. Kalau ke luar negeri bayangkan apa yang akan kamu lakukan. Aku sudah memutuskan, kamu tinggal di negara ini sendiri. Kamu akan masuk penjara. Apa yang baru saja aku lakukan? Bagaimana aku bisa melupakan segalanya? Liu Damin, kamu tidak berguna. Menikahimu sungguh merupakan nasib terburuk selama 8 masa kehidupan. Kamu bahkan tak bisa membedakan benar dan salah. Dan kamu salah menuduhku. Liu Damin, orang tak berguna. Diselingkuhi. Liu Damin, orang tak berguna. Suami yang dikhianati. Apa yang kamu katakan? Burung beo ini adalah yang kamu pelihara di rumah setiap hari. Apakah kamu membawa pria simpananmu? Ketika dia datang, apa yang diajarkan pria simpanan itu padanya? Itu hanya seekor hewan. Apa yang dipahaminya? Jangan bicara omong kosong padaku. Burung beo itu dibunuh. Burung beo itu mengungkapkan perselingkuhan itu. Liu Damin, kamu pergi pagi dan pulang larut setiap hari. Pria-pria yang datang ke rumahmu hampir cukup untuk membentuk satu kompi penuh. Apakah kamu pikir Amber besar gel mandi? Mengapa habis? Hanya dalam 1 minggu. Karena setiap hari ada beberapa orang yang mandi. Berhenti bicara omong kosong, diam. Aku jelas tidak bicara omong kosong. Setiap kali dia memberitahumu, dia menjadi gemuk karena makan. Beberapa hari kemudian perutnya kembali mengecil. Kamu dengan bodohnya berpikir, dia berhasil menurunkan berat badan. Kenyataannya bayinya sudah tidak ada. Wanita-wanita, Suamiku, kamu sama sekali tidak boleh mempercayai kata-kata burung beo ini. Liu Damin, kamu pergi ke rumah sakit dan ambil berkasnya, kamu akan langsung tahu. Istrimu memiliki KTP palsu. Nama di dalamnya adalah Wang Cuihua. aku akan mencekikmu wanita. Istri Anda pingsan. Jika Anda tidak memanggil ambulans sekarang, dia mungkin meninggal. Akan lebih baik jika dia mati. Liu Damin, kamu tidak berguna. Kamu benar-benar ingin aku mati. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dan kalian semua, beberapa orang yang berkolusi dalam kejahatan ini, kalian juga tidak akan mendapatkan waktu yang mudah. Halo, saya ingin menyerahkan diri. Dan saya juga ingin mengungkap 5 orang. Bersulang. Bersulang. Bersulang, bersulang. Hari ini, setelah Sin Sin mengeluarkan lebih dari 100 batangan emas, saya benar-benar tercengang. Saya masih belum sepenuhnya memprosesnya. Itu lebih dari 1 miliar. Saya menanganinya hari ini. Para pemegang saham itu, saya beritahu Anda, juga sangat mulus. Awalnya, saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Tetapi pada akhirnya, saya tidak perlu menggunakannya. Para pemegang saham itu saling menyerang. Dan sekarang, mereka mungkin semua sudah masuk penjara. Putriku yang baik, putraku yang baik. Bisakah kalian memberitahu ayah dan ibu? Apakah kalian menggunakan? Beberapa hari kemudian, perutnya mengecil lagi. Untuk membantu ayah dan ibu kalian dari belakang. Ibu, kami ingin mengatakan bahwa itu adalah kalian berdua yang berbuat kebajikan. Itulah sebabnya kalian sangat beruntung. Kita harus memanfaatkan momentum ini dan bertindak selagi ada kesempatan. Guru selalu berkata, jika kau menolak anugerah surga, kau tidak mau, kau malah akan dihukum oleh surga. Kita tidak boleh membiarkan ayah dan ibu tahu bahwa kita membantu mereka. Kalau tidak, mereka akan mengalami tekanan psikologis yang tidak kondusif bagi pertumbuhan sehat mereka. Kakak, aku mengerti. Aku pasti tidak akan memberitahu ayah dan ibu. Mari kita diam-diam saja. Membantu ayah dan ibu menjadi orang terkaya di dunia. Apakah Shen King sebenar mengatakan itu? Baiklah, saya mengerti. Saya pasti akan memimpin grup untuk tumbuh lebih kuat dan makmur. Dan memasukkannya ke dalam global 500. Sayang sekali. Saya meninjau secara menyeluruh pembukuan hari ini. Itu benar-benar mengejutkan. Saat ini di pembukuan, hanya tersisa beberapa juta. Namun utang luar negeri berjumlah ratusan juta. Ini adalah 1 miliar yang baru saja saya peroleh hari ini. Kamu ambil ini dulu. Ini bukan solusi jangka panjang. Ini hanya bisa digunakan untuk melunasi utang luar perusahaan. Dana untuk pengembangan masih kurang. Konvensi judi batu tahunan akan diadakan besok. Para selebriti dari berbagai kalangan akan berkumpul untuk berbagi dalam acara akbar ini. Ayah ibu, mari kita pergi. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Perjudian batu. Judi batu. Maksudmu, pergi mencoba keberuntungan kita. Tapi aku sama sekali tidak paham perjudian batu. Ayah, apakah ayah tidak menyadarinya?
Sejak kita kembali kemarin. Keberuntungan ayah dan ibu. Sangatlah bagus. Percayalah padaku. Bahkan jika ayah memilih dengan mata tertutup, ayah akan memilih dengan benar. Nak, kamu benar. Sekarang, kita benar-benar perlu mengambil risiko. Baiklah, kita akan pergi ke konvensi perjudian batu besok. Untuk melihat apakah kita bisa menemukan barang murah. Guru abadi di atas. Aku dengar kekuatan magismu sangat kuat. Aku mohon padamu. Jika kamu tidak sebelumnya, secara tidak sengaja menyelamatkanku sekali, aku tidak akan setuju untuk membantumu. Kalau tidak, berdasarkan pria sepertimu, hak apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Singkat cerita. Ya. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Acara judi batu besar. Saya ingin meminta guru abadi untuk membantu saya membuka mata langit, agar saya bisa melihat bahan gioknya dan tahu persis apa itu. Serakah tak terpuaskan? Mengapa petir belum menyambarmu sampai mati? Baiklah, aku akan membantumu kali ini. Maka kita tidak akan berutang apapun satu sama lain. Mata langit buka. Dalam waktu 24 jam, matamu akan memiliki kemampuan penglihatan sinar X. Judi batu penilaian harta karun dan sejenisnya akan menjadi mudah. Terima kasih guru abadi. Terima kasih guru abadi. Inyahlah, Ketika saya menjadi kaya dan mengubah hidup saya pasti akan membawa Liu Lei dan Yun Chu, kalian berdua suami istri, dan membunuh anak-anak kecil kalian. Apa yang telah saya hilangkan? Saya harus mengambilnya kembali. Saya akan main-main tanpa ampun. Sekelompok orang seperti kalian. Begitu banyak orang. hari ini adalah tahunan Kota Jing, konvensi judi batu. Saya tidak akan membahas banyak sejarahnya. Kota Jing sejak zaman kuno telah menjadi provinsi utama untuk judi batu. Batu mentah di atas meja hari ini. Batu-batu mentah ini semuanya disediakan oleh penjual dari seluruh penjuru dunia dan telah melalui penyaringan awal oleh para ahli. Aturan lama berlaku. Pemotongan batu di tempat. Perhitungan di tempat. Penawar tertinggi menang. Kakak Lei, menurutmu bagian mana yang bagus? Saya pikir potongan yang di sana. Kakak, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan menggunakan kuali kemakmuranku? Atau kitab pengubah takdirmu? Mari kita lihat saja nanti. Setiap kali kita pengubah takdir digunakan, satu karakter lagi dapat diubah. Aku sekarang bisa mengubah 4 karakter. Tingkat kebebasannya jauh lebih besar. Jika kita menemukan batu giok yang bagus, kita juga bisa diam-diam memasukkannya. Kuali kemakmuran untuk replikasi. Bukankah itu? Putra tak berguna dari keluarga Su. Ayahnya untuk menguji putranya. Berpura-pura bangkrut. Dia segera menendang ayahnya sendiri. Keluar dari rumah. Dia benar-benar tidak manusiawi. Dia pasti tidak punya uang sepeser pun kan? Namun dia masih datang untuk berjudi batu. Tuan, untuk berpartisipasi dalam lelang, deposit harus dibayarkan. Minimumnya adalah 1 juta. Ini. Saya berhasil meminjam beberapa juta. Dari bank dengan susah payah. Tetapi setelah hari ini, beberapa juta ini akan berubah menjadi 10 miliar. Ada yang salah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Melihat betapa yakinnya dia. Seolah-olah semua permata di tempat ini miliknya. Dasar orang malang. Kau mencuri segalanya dariku. Saya tidak pernah berpikir saya akan mengubah hidup saya hari ini. Sedangkan kau menyuruh istriku mencuci kakimu. Setelah hari ini, kau akan patuh kembali dan menjadi pelayan pencuci kaki. Istrimu sudah lama meninggalkanmu. Kemarin dia berhubungan dengan pria lain. Kamu masih mengkhawatirkannya. Sungguh setia. Tuan Su, semakin sombong dirimu, semakin menyedihkan tangisanmu nanti. Saya mengatakan itu padamu. Apa yang saya hilangkan, saya akan mengambilnya kembali hari ini. Dia begitu berani dan percaya diri. Mungkinkah dia memiliki semacam kekuatan super seperti penglihatan X-ray? Susiji telah memotong giok es hijau cerah. Susiji telah memotong giok es hijau kekaisaran. Memang benar begitu. Kira-kira seperti yang kuduga. Adik perempuan. Orang jahat ini, entah bagaimana mendapatkan kemampuan ilahi penglihatan X-ray. Di ukit kelas atas. Di konvensi judi batu nanti, semuanya akan dibiayai olehnya.
Begitu dia mendapatkan uang itu, dia pasti akan mengejar ayah dan ibu. Kata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku inap kuali kemakmuran milikmu. Dapat mewujudkan benda secara instan. Dan juga dapat mengambil benda di dalamnya. Dan membuatnya menghilangkan. Kali ini, aku harus membuat pria tak berguna itu kehilangan batang celana dalamnya. Biarkan ayah dan ibu menjadi orang terkaya di provinsi ini. Kakak, bagaimana kita melakukannya? Orang jahat ini telah mengincar beberapa potong batu kasar bukit itu. Oleh karena itu beberapa potong itu adalah yang paling berharga. Seperti ini, kamu pergi ke sana. Gunakan kuali kemakmuran. Hadirin sekalian, konvensi judi batu yang menarik ini. Sekarang, Ubah. Kumpulkan. apa yang sedang terjadi? Maaf kakak perempuan. Aku tidak sengaja melakukannya. Saya minta maaf. Ini anak saya. Saya pasti akan mendisiplinkannya dan tidak membiarkannya berkeliaran. Saya minta maaf. Kamu, Benar-benar orang dari kelas bawah. Menghadiri acara kelas atas seperti ini. Dan membiarkan begitu banyak orang menonton sandiwara. Bukankah itu memalukan? Paman mencari uang itu tidak memalukan. Kehilangan batang celana dalammu sungguh memalukan. Bocah kecil. Bermulut tajam. saya sekarang mengumumkan bahwa konvensi judi batu resmi dimulai. Ibu, aku ingin pergi ke kamar kecil. Ibu akan membawamu. Sin. Ubah. Ubah. Begitu banyak batu. Berapa miliar tepatnya nilainya? 10. 100. Atau 1000. Tak terhitung. Aku kelelahan. Kami mengundang batu mentah pertama. Batu mentah nomor 5. Penawaran awal adalah 300.000. Aku menawar 300.000 untuk batu kasar ini. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku menawar 500.000. Selamat Tuan Long Otian. Atas pemotongan giok hijau berminyak tipe kacang. Sepotong kecil giok seperti itu. Terlalu kecil bahkan untuk dijadikan lubang jarum. Aku menawar 100.000. 200.000. 300.000. Mengapa Sin pergi begitu lama? Belum kembali juga. Ya, saya akan pergi melihatnya. Ayah ibu jangan khawatir. Bahkan orang dewasa pun bukan lawannya. Nak, haruskah kita menawar? Coba lihat. Lihat apakah ada batu yang kamu suka. Jika musuh tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Batu mentah ini, harga awalnya adalah 200.000. Setiap kenaikan adalah 50.000. Aku bahkan curiga. Apakah konvensi judi batu tahun ini benar-benar memiliki
Bahan giok yang asli. Sudah berlangsung begitu lama. Apalagi hijau imperial. Bahkan belum ada hijau cerah. Tepat sekali. Jika semuanya dipotong, dan tidak ada satupun giok yang bagus, maka kita akan menghancurkan rumah lelang. Kita akan melaporkan mereka bersama-sama. Harga awal 200.000. Apakah ada seseorang menawar lebih tinggi dari harga ini? 250.000. Ini, anak yang boros itu benar-benar mengangkat papan penawaran. Aku pikir dia hanya di sini untuk ikut meramaikan. Dia pasti berteriak sembarangan. Bahan batu ini terlihat sangat biasa. Pasti tidak ada apa-apa di dalamnya. 250.000 kali pertama, 250.000 kali kedua, 250.000 orang datang 3 kali. Terjual. Silakan undang pria ini ke panggung untuk memotong batu. Kalian sekelompok sampah. Kalian cukup beruntung untuk menyaksikan saya menjadi legenda kota Jin. Benar-benar hijau. Tidak. Aku harus menggantinya untuknya. Susiji telah memotong giok es hijau cerah. Susiji telah memotong sekantong sampah. Saya tahu di antara kalian, banyak orang meremehkan saya. Mengatakan aku generasi kedua kaya dan anak hilang. Saya kembali hari ini. Tepatnya untuk dengan keras menampar wajah kalian. Lihat, apa yang kalian potong. Semuanya adalah sampah tak berharga. Saya langsung memotong keluar. Giok es hijau cerah. Lihat apakah wajah kalian sudah bengkak. Ada apa? Tertegun oleh giok saya. Kalian benar-benar sekelompok sampah yang belum pernah melihat dunia. Pria ini ingin mengandalkan judi batu untuk menjadi kaya dalam semalam. Saya bisa mengerti, tapi tolong lihat ini secara rasional. Sepotong yang tidak bisa dibuka. Seharusnya tidak membuatmu begitu marah hingga gila. Apa yang kau bicarakan? Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana giok es hijau cerah saya? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang seperti dia beralih dari menjadi superior dari orang lain dalam semalam menjadi pengemis. Memang cukup sulit diterima. Ibu, Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. aku sudah lama menunggumu. Jika kamu tidak segera datang, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Kakak semuanya sudah siap. Kali ini ibu dan ayah menjadi orang terkaya di kota Jing, tidak akan menjadi masalah. Ayo pergi. Ada apa? Ayah, Nona kemarilah. Saat ini saya punya satu tumpukan batu mentah untuk dijual kepadamu. Syarat saya adalah, Apakah Anda yakin tidak mengigau? Apakah Anda benar-benar memiliki sejumlah besar batu kasar giok? benar-benar nyata. Ini 10 juta. Jika saya berbohong, uang ini sepenuhnya milikmu. Saya ingin menjual tumpukan batu mentah ini sekarang. Kamu ambil 10%. Kamu juga perlu membuktikan nilai lelang ini, kan? Kalau tidak, situasinya tidak bisa dikendalikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu harap tenang. Rumah lelang kami jelas tidak menipu siapapun. Sekarang bawa naik kumpulan batu mentah kedua. Apa yang terjadi barusan hanyalah hidangan pembuka. Sekarang adalah acara utamanya. Kumpulan batu mentah ini tak ternilai harganya. Mengapa kalian masih ingin menipu kami? Jika mereka benar-benar berharga, apakah kalian akan menaruhnya di karung? Apakah kalian menganggap kami semua bodoh? Sungguh dosa. Awalnya saya hanya ingin datang ke sini dan mencoba peruntungan. Berharap dapat menyiapkan sesuatu untuk putra saya. Dari dana awal, saya tidak pernah berpikir bahwa sekarang seluruh tabungan hidup saya juga akan dipertaruhkan.
Nenek aku tidak menyangka nenek ada di sini juga. Apakah nenek masih ingat aku? Beberapa hari yang lalu, nenek meminjamiku 100 yuan. Aku mengembalikan 1000 yuan kepada nenek. Nenek adalah orang yang baik. Yakinlah, dan dengan berani. Pergi menawar batu mentah itu, dijamin untung. Bagaimana cara Anda membesarkan anak? Membiarkan mereka sejak kecil, menipu dan membohongi orang lain. Anak semuda ini telah Anda sesatkan. Mengapa bahkan menyebutkan masalah mengembalikan 1000 yuan kepada saya? Saya membawanya pulang dan melihat setiap lembar uang kertas. Nomor serinya persis sama. Membuat uang palsu. Anda bahkan tidak repot-repot berusaha. Sial, aku lupa tentang itu. Nenek kamu, dengarkan pembelaanku. Nenek yang terakhir kali itu adalah kesalahan. Kali ini, nenek harus percaya padaku. Nenek adalah orang baik. Kami tidak akan menipu nenek. Bahkan jika orang tua kami tidak dapat dipercaya. Tetapi anak-anak seperti kami yang polos dan murni, nenek harus percaya. Bocah ini. Begitu mudahnya. Dia menjual kita berdua. Kalau begitu saya akan coba sekali lagi. Bagaimana jika uang kali ini terbuang sia-sia lagi? Maka saya akan benar-benar putus asa terhadap kemanusiaan. Harga penawaran awal kali ini adalah 50.000 yuan. 50.000 yuan. Anda tidak akan rugi. 50.000 yuan. Anda tidak akan tertipu. Kenaikan minimum kali ini adalah 10.000 yuan. 50.000 dan 1 yuan. Nyonya. Kenaikan minimum kami adalah 10.000 yuan. Saya hanya punya sebanyak ini. 50.000 dan 1 yuan. Apakah Anda menjualnya atau tidak? The film was translated and narrated by M Media. 50.000 dan 1 sekali. 50.000 dan 1 2 kali. 50.000 dan 1 3 kali. Selamat kepada nyonya ini. Silakan naik ke panggung untuk memotong batunya sendiri. Lakukan. Nyonya tua, jangan sampai kehilangan semua tabungan seumur hidupmu. Jika kau melakukannya, kau tidak akan punya tempat untuk menangis nanti. Sialan. Setelah 24 jam, mata perspektif dewa telah habis. Kilauan ini warna hijau ini. Apakah dia benar-benar menemukan harta karun? Hijau sekali. Giok hijau imperial kualitas terbaik. Astaga, wanita cantik ini ternyata memotong giok hijau imperial kualitas terbaik. Mari kita beri selamat padanya. Bagaimana itu mungkin? Beraninya kau memotong imperial grand kelas atas. Kau mencuri milikku, kembalikan. Tidak. Nenek dalam bahaya. Dia terhuyung dan dirobohkan ke tanah oleh Su Shiji. Dia tersandung menyebabkan Su Shiji jatuh ke tanah. Wanita tua ini menari square dance setiap hari. Keterampilan ini bukan hanya untuk pamer. Mari kita ucapkan selamat sekali lagi kepada wanita cantik ini. Potongan giok hijau imperial kualitas terbaik ini bernilai setidaknya 40 juta. Putriku. Bintang keberuntunganku. Dana awal, putraku sudah aman. Nenek Anda adalah orang yang baik. Orang baik akan mendapatkan balasan. Harga lelang sebelumnya hanyalah untuk membuktikan bahwa kami tidak menipu siapapun. Lelang secara resmi dimulai sekarang. Setiap batu memiliki harga penawaran awal 30 juta. Setiap penawaran berikutnya meningkat 2 juta. Dimulai dari 30 juta. Aku menawar 32 juta. 35 juta. 40 juta. 40 juta. 40 juta sekali. 40 juta 2 kali. 40 juta 3 kali. Terjual. Ini hijau. Aku mendapatkan yang hijau. Sepotong lagi giok hijau imperial kualitas terbaik. Giok hijau imperial kualitas terbaik sekarang sudah menjadi biasa seperti kubis. Tidak mungkin. Giok imperial grand kelas atas. Bagaimana bisa muncul 2 kali berturut-turut? Para tamu terhormat dengan latar belakang terkemuka. Saya yakin beberapa dari Anda telah membawa penilai pribadi Anda. Anda dipersilakan untuk maju dan memverifikasi.
Benar sekali. Ini memang giok hijau imperial kualitas terbaik. Ini asli. Ayo lanjutkan. 50 juta. Jangan bersaing denganku. Saya juga dapat yang hijau. Hijau lagi. Apakah kamu menggunakan kuali kemakmuran untuk mereplikasi terlalu banyak? Maafkan aku, Kak. Tanganku sedikit terpeleset. Lupakan saja. Bagaimanapun ini adalah barang asli. Kami tidak perlu takut. Benar. Jual semua aset keluarga. Jual semuanya. Ubah semuanya menjadi uang tunai. Ya, aku belum gila. Aku belum makan jamur. Bawa uangnya segera. Kalau tidak kita langsung bercerai. Datang. Aku ikut. Saya sudah membawa semua harta benda saya. 50 juta. 60 juta. 70 juta. Sepotong lagi giok hijau imperial kualitas terbaik. Masih giok hijau imperial kualitas terbaik. Apakah penyelenggara mengosongkan sarang giok hijau imperial kualitas terbaik? Mengosongkannya. Total lelang ini 150 miliar. Rumah lelang kami akan memotong komisi 10%. Sisa 135 miliar. Pasti akan ditransfer ke rekening Anda. Terima kasih atas usahamu, suami. Kita sekarang telah menjadi multimiliarder. Tentu saja terlihat seperti itu. The film was translated and narrated by M Media. Lelang ini telah berhasil disimpulkan. Lihat, wajah semua orang memancarkan senyum bahagia. Ayo. Ayo kita cairkan. Cairkan. Ayo. Jadi kaya. Tidak ada hal baik yang terjadi saat aku bertemu denganmu. Aku telah membawa masalah padamu. Ini benar-benar kuali kemakmuran. Bagaimana dia tahu tentang kuali kemakmuran? Keras kepala menyangkalnya. Bocah kecil. Masih muda tapi penuh tipu muslihat. Jangan khawatir. Bibimu tidak semiskini itu. Aku juga tidak kurang sopan santun. Sampai mencuri barang dari seorang anak kecil. Bibi, Ada apa? Bukankah gurumu memberitahumu bahwa dia punya adik perempuan seperguruan? guru kami akan turun gunung. Apakah ada hal yang harus kami waspadai? Dengan kita pengubah takdir dan kuali kemakmuran di tangan, dunia ini luas. Dan kau bisa pergi kemana saja. Namun, satu-satunya hal yang perlu kau waspadai adalah adik seperguruanku. Orang itu dia. Tidak masuk akal dan agresif. Dan metodenya tandus. Kau harus mendelverinya. Apa ciri-cirinya? Ini. Ketika pria melihatnya, otot mereka menjadi lemas dan tulang mereka lemah. Dan mereka bahkan tidak bisa berjalan. Hanya gurumu yang bisa menaklukkannya. Dia sangat berbahaya. Memanggilnya harimau betina bukanlah suatu yang berlebihan. Sedahsyat itu. Sedahsyat itu. Kamu adalah harimau betina itu. Bajingan tua itu. Beraninya dia berbicara tentangku seperti itu? Lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya. Kebencian yang begitu kuat. Siapa yang berbicara buruk tentang orang tua ini? Cukup, aku akan bicara dengan kalian bocah-bocah kecil nanti. Guru abadi. Aku mohon diberi kekuatan dewa sekali lagi. Aku rela menukar segalanya untuk itu. Aku tidak lagi berutang budi padamu. Lagi pula tidak ada apapun yang kau miliki yang akan kutukar. Sedangkan kau berani menindas kedua cucu bela diriku. Apakah kau ingin mati? Cucu-cucu seperguruan. Hamba yang rendah hati ini tidak tahu. Aku. Hanya melihatmu saja membuatku marah. Kau bahkan tidak bisa menjadi manusia yang benar. Sebaiknya kau menjadi anjing saja dan mengumpulkan pahala. Bibi ini menakutkan.
Pantas saja guru berkata. Dia adalah harimau betina. Tujuanku datang kali ini bukanlah untuk harta sihirmu. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku datang untuk Mutiara Mani. Mutiara Mani. Itu adalah mutiara yang kucuri. Dari layar kakek tua Su. Benda ini sangat berharga bagi guruku. Semuanya. Ini bukan tempat untuk bicara. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah guruku? Ayo pergi. Mengapa mereka semua pergi? Mengapa hanya aku yang tersisa? Aku adalah orang yang terus terang. Aku ingin Mutiara Mani di tanganmu. Sebutkan hargamu. Aku tahu. Kau perlu segera membantu. Orang tuamu menghasilkan banyak uang. Jika tidak struktur takdir orang tuamu tidak dapat menekan takdirmu, akan sangat menderita. Anak-anak yang baik. Jadi kalian membantu kami. Menanggung begitu banyak. Sebagai orang tua, kami benar-benar mengecewakan kalian. Kalian adalah yang terbaik di dunia. Ibu dan ayah terbaik. Untuk menjadikan ibu dan ayah menjadi orang terkaya di dunia adalah tugas kakakku dan aku. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak. Tindakan mereka masih kurang pertimbangan matang. Di pelelangan ini, begitu banyak muncul giok hijau imperial. Sulit untuk tidak menarik kecurigaan dan ketamakan orang bermotif tersembunyi. Tapi jangan khawatir. Aku sudah membantumu menyelesaikan bahaya tersembunyi. Semuanya sudah teratasi. Ini bukan cara untuk menghasilkan uang. Sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Bekerja sama denganku adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Kamu menambil money farm tidak akan menyimpan niat buruk terhadap guru saya. Kami jelas bukan membalas kebaikan dengan permusuhan. Gurumu yang busuk dan miskin itu, orang tua busuk. Apa yang perlu dia kali? Apakah aku licik karena dia sudah tua dan tidak mandi? Siapa sebenarnya? Yang telah di belakangku membicarakan keburukan orang tua ini. Guru benar-benar tidak terlalu memperhatikan kebersihan pribadi. Izinkan aku berbicara atas nama guruku. Dia diam-diam menaruh hati pada paman bela diriku, yang juga adalah gurumu. Tetapi gurumu selalu merasa rendah diri. Merasa dia tidak pantas untuk guruku. Jadi dia terus-menerus menghindarinya. Mengenai Mutiara Mani itu. Sebenarnya mutiara itu tidak memiliki kegunaan lain. Kecuali bahwa mutiara itu bisa membuat orang jatuh cinta padanya. Jika kau tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Guru, bukankah aku memikirkanmu? Jeti, sebutkan hargamu. Tapi saya tidak tahu. Apakah guru bersedia atau tidak? Dia selalu bilang wanita itu harimau. Lupakan saja. Biar aku yang menentukan harga untukmu. Aku akan memanggil para pemimpin keuangan Jing City, pertambangan medis, komunikasi dan real estate, dan internet 6 industri utama, para pemimpin industri, dan memberikan semua aset ini kepadamu. Pemimpin industri keuangan ada di sini. Pemimpin industri pertambangan ada di sini. Pemimpin industri komunikasi ada di sini. Pemimpin industri medis ada di sini. Pemimpin industri properti ada di sini. Pemimpin industri internet ada di sini. Mengapa tidak ada yang datang? Paman bela diri. Apakah kamu sedang melakukan semacam seni pertunjukan? Itu karena para pemimpin dari 6 industri utama ini, semuanya adalah aku. Bagaimana menurutmu? 6 industri utamaku jika digabungkan, memiliki total nilai 1.000 miliar. Setelah memberikannya kepadamu, kau bisa bersaing untuk menjadi orang terkaya di dunia. Bibi guru, terimalah ini. Tidak buruk. Sangat masuk akal. Aku suka berurusan dengan orang pintar. Di mana kasih sayang berada, cinta ditentukan untuk menggerakkan hati mereka. Ini gawat. Harimau betina itu akan mengganggu hati Belku. Aku telah menjaga keperjakanku seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkannya merusaknya. Ingin nomorku selamanya. Tidak terganggu oleh segala hal, tanpa obsesi, tanpa amarah. Orang tua busuk ini, apakah dia benar-benar takut padaku? Dia bahkan bisa bertahan melawan Mutiara Mani. Kau bagus, sangat bagus sekali.
Guru agak tidak peka terhadap romansa. Biarkan kami memberikan bibi guru layanan. Pernah jual yang baik. Bibi guru, kekuatan satu mutiara mani mungkin tidak cukup. Kalau begitu satu baskom penuh, bukankah itu sudah cukup? Hanya ada satu mutiara mani di dunia. Kuali kemakmuranmu hanya bisa mereplikasi barang biasa. Bahan surgawi dan harta duniawi seperti ini tidak bisa direplikasi. Oleh karena itu, Bibi guru, lihat, ada satu baskom lagi. apa-apaan ini? Dengan kekuatan sihirku, aku bahkan tidak bisa mereplikasi mutiara mani. Namun kalian berdua anak kecil benar-benar. Ini benar-benar, takdir telah ditentukan. Di mana kasih sayang berada, cinta ditentukan untuk menggerakkan hati mereka. Ini gawat. Kekuatan sihir harimau betina ini. Bagaimana bisa tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat? Bintang Phoenix merah bergerak. Aku orang tua ini tamat. Buru, Kalian berdua bajingan kecil. The film Kalian was menjual guru kalian. translated and narrated by M Media. Kakak seperguruan. Kau telah bersembunyi dariku selama bertahun-tahun. Tapi kau tetap berakhir di tanganku. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat metodeku. Hentikan. Tolong hentikan. Murid-murid selamatkan aku. sampai jumpa. Sampai jumpa. 6 industri utama guru. Saya akan segera menyiapkan perjanjian pengalihan. Besok pagi, mereka bisa diserahkan kepada kalian berdua. Bersulam. Bersulang. Bersulang. Terima kasih dua anakku yang manis. Ibumu dan aku. Baru 3 hari yang lalu. Yang satu adalah sopir. Dan yang lainnya adalah pengasuh. Sekarang, kita benar-benar memiliki kekayaan ribuan miliar. Ini sungguh seperti mimpi. Ayah ibu. Kami akan segera menjadikan kalian orang terkaya di dunia. Hanya begitu kalian bisa hidup normal bersama kami. Hanya begitu kamu bisa hidup normal bersama kami. Kami berharap Kami berharap untuk segera membantu kalian mencapai tujuan kalian. dapat segera membantu Anda mencapai tujuan Anda. Namun, bibi bela diri kalian juga benar. Kita tidak bisa sering menggunakan kuali kemakmuran. Akan lebih baik jika ada metode yang menyelesaikan semuanya selamanya. Baru-baru ini di Afrika Selatan, tambang berlian besar ditemukan. Perkiraan awal menunjukkan, tambang itu dapat ditambang selama 30 tahun. Total nilainya diperkirakan melebihi 3 triliun. 3 triliun. Ayah, di perusahaan yang bibi berikan padamu, bukankah ada perusahaan pertambangan? Mulai menambang. Pergi menambang. Sebelumnya dikabarkan ada tambang emas di sini, tetapi tidak pernah digali. Kami sekarang akan mengumumkan bahwa tambang emas besar telah ditemukan di sini. Ini sangat cocok. Anak-anak, bagaimana menurut kalian? Tidak masalah. Tidak masalah. Bagus. Kalau begitu Tian-Tian, Sin-Sin, mari kita sekarang mereplikasi batangan emas 10 kali lipat, lalu menguburnya di sana. Saya akan memilih beberapa karyawan yang dapat diandalkan untuk datang dan mulai menambang, lalu sebarkan berita ini jauh dan luas. Besok, Besok, segunung batangan emas akan muncul. Segunung emas batangan akan muncul. segunung batangan emas akan muncul. Tuan Liu, bolehkah aku bertanya Anda baru mengambil alih grup pertambangan terbesar di kota dan segera menemukan tambang emas dengan total kandungan 10.000 ton. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Banyak orang di internet mengatakan Anda sangat beruntung. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Menurut harga emas internasional saat ini, nilai 10.000 ton emas adalah 330 miliar USD. Angka ini sudah sangat mendekati milik orang terkaya di dunia Elon Musk, kekayaan bersih sebesar 400 miliar USD. Mengingat bahwa minggu lalu, Anda masih seorang sopir, ini terlalu legendaris. Apakah Anda mengaitkan semua ini sepenuhnya pada keberuntungan? Tidak, ini bukan keberuntungan. Semua yang saya miliki sekarang berasal dari 2 anak saya yang menggemaskan. Karena mereka, saya memiliki kekayaan bersih triliunan dolar ini hari ini. Tuan Liu benar-benar orang yang baik. Jarang sekali melihat orang seperti Anda.
yang tidak mengambil pujian setelah kekayaan mendadak. Bahkan mengaitkan kesuksesan itu pada anak-anaknya. Mungkinkah ini hanya pengelakan? Banyak orang tertarik dengan kisahmu dari miskin ke kaya. Bisakah Anda mengungkapkan beberapa detail? Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika saya harus mengatakan sesuatu, itu adalah untuk memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Setiap anak adalah bintang keberuntungan bagi keluarga. Juga, saya ingin berterima kasih kepada istri saya. Dialah yang mendampingi saya melalui suka dan duka sepanjang jalan. Tanpa dia, tidak akan ada saya hari ini. Tuan Liu, apa pendapat Anda tentang menjadi seorang miliarder? Pasangan yang penuh kebencian ini, apa yang membuatmu begitu bangga? Yun Cho adalah pengasuh keluargaku. Kamu akan menjadi pengasuh keluargaku selamanya. Anda sangat akrab dengan pasangan ini. Lebih dari akrab. Pria ini adalah sopir keluargaku. Wanita ini adalah pengasuh keluargaku. Mereka berdua adalah orang kelas bawah, miskin. Lalu bagaimana mereka bisa memiliki aset The miliaran? film was translated Anda saat and ini narrated berada di by panti M pijat kaki, Media. mencuci kaki saya. Mereka adalah anak nakal dari pasangan itu. Tahu ilmu gaib. Benar, itu karena mereka mengandalkan ilmu gaib, sehingga mereka merebut properti keluargaku. Lalu, bagaimana jika saya membuat Anda juga mengetahui ilmu gaib? Apakah Anda ingin balas dendam? Tuan, Anda pasti bercandakan. Tatap mata saya. Anda sekarang kebal terhadap pedang dan tombak di seluruh tubuh Anda. Anda bisa pergi membalas dendam sekarang. Jika Anda tidak percaya, coba saja. Anehnya tidak ada yang benar-benar terjadi. Aku tidak tahu mengapa Tuan membantuku. Apa yang kamu incar? Apakah kecantikanku? Itu tidak mustahil. Saya hanya mencari kekayaan, bukan nafsu. Selama Anda membantai pasangan itu, saya punya cara sendiri untuk mengambil kembali kekayaan besar mereka. Dan Anda dengan tubuh seperti anggur kering ini. Kecantikan apa yang patut dicari? Pijat kaki. Sialan. Semua orang adalah orang celaka. Tunggu sampai aku membantai pasangan itu. Aku akan membantaimu juga. Terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin Anda ajukan? Itu benar-benar hebat. Sekarang ayah dan ibu telah menjadi miliarder. Kita hanya tinggal sedikit lagi dari menjadi orang terkaya di dunia. Hanya melambau pria itu saja sudah cukup. Namun, asetnya juga meningkat setiap hari. Kita tidak menemukan tambang emas setiap saat. Kita harus memikirkan cara lain yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Agar ayah dan ibu benar-benar mencapai puncak dunia. Kata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita nikmati pertunjukannya dulu. Kita bicara setelah pertunjukan selesai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin Anda ajukan? Kami pasti akan berbicara tanpa keraguan dan menjawab semua yang kami ketahui. Nona Yun, beberapa hari lalu kamu masih pengasuh. Sekarang kamu telah menjadi miliarder. Kamu pasti sangat banggakan. Saya pikir, yang terbaik adalah bagi orang untuk menjaga ketenangan. Hidup sebagai pengasuh tetaplah hidup. Hidup sebagai miliarder tetaplah hidup. Hal yang paling penting adalah memiliki suami yang mencintaimu dan anak-anak yang menggemaskan. Inilah yang paling penting. Ucapanmu terdengar lebih indah dari nyanyian. Mati sana. Istri. Keluarkan dia. Keluarkan dia dari sini. Ya, ya. Hantu. Hantu. Ada hantu. Hantu. Tidak, ibu dalam bahaya. Ayah ibu. Ayah ibu.
Kami di sini untuk melindungi kalian. Kami di sini untuk melindungi kalian. Kalian berdua bocah nakal lagi. Sangat sempurna karena seluruh keluargamu ada di sini. Aku akan membereskan seluruh keluargamu sekaligus. Dia tampak kerasukan. Sihir jahat telah memasuki tubuhnya, kebal terhadap pedang dan tombak. Kaca, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya lihat dia saat ini tidak terlalu tajam secara mental. Yang tampaknya juga penaruh sihir jahat. Kamu hadang dia dulu. Kulit semangka cukup efektif melawannya. Masih mencoba menggunakan kulit semangka buruk ini untuk menjebakku. Jangan mimpi. Kaca, kulit semangka tidak mempan melawannya. Lihat aku. Kekuatan ilahi telah mencapai puncaknya memungkinkan kontrol alur cerita secara bebas. Wang Rong menampilkan balik tepat di aula utama. Kalian semua pergi. Apa maksudmu? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu, Ayo pergi. ayo pergi. Baiklah. Pergi. Apa maksudmu? Kalian sekelompok iblis. Dalam 3 bulan ini, ayah dan ibu memperluas industri di bawah naungan mereka di seluruh negeri. Usaha keras menghasilkan keajaiban. Sekarang di semua bidang di seluruh negeri. Ayah adalah yang pertama tak terbantahkan. Total kekayaan bersih mereka telah melampaui 400 miliar dolar AS. Dia menjadi orang terkaya di dunia. Ibu juga luar biasa. Ibu menjadi ketua federasi wanita. Dia memelopori berbagai kegiatan wanita. Sekarang ayah dan ibu sangat sibuk. Waktu yang mereka habiskan bersama kami juga semakin berkurang. Setiap langkah yang mereka ambil menyangkut urat nadi seluruh dunia. Kita tidak boleh roboh atau lalai. Tuan Cuan, Anda tidak perlu memberi saya, secara pribadi, pujian yang berlebihan. Saya menyumbangkan uang kepada Anda. Untuk membantu Anda berhasil dalam pemilihan umum, saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Untuk menjamin perdamaian dunia. Dan berhenti memprovokasi konflik. Itu wajar. Saya akan mengingat dengan teguh kebaikan Tuan Liu. Menurut tradisi Huaxia, kirim seseorang untuk merancang gelar. Suami. Sekarang kita adalah orang terkaya di dunia. Setiap gerakan memengaruhi urat nadi seluruh dunia. Tak terhitung orang. Terus-menerus memperhatikan aktivitas kita. Saya merasa cukup lelah. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya. Baik miskin maupun kaya. Kita harus pulang untuk tahun baru. Ayo pergi. Pulang. Tian-Tian, Sin-Sin. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu, Kalian The film was akhirnya kembali. translated and Kalian akhirnya narrated kembali. by M Kita Media. tidak akan pernah berpisah. kita tidak akan pernah berpisah. Kami mencintai kalian. Kami mencintai kalian. Ayah dan ibu, Ayah dan ibu, kami juga mencintai kalian. kami juga mencintai kalian. Para penonton yang menyaksikan cerita ini sangat senang. Pria menjadi semakin tampan, wanita menjadi semakin cantik. Malam tahun baru. Malam tahun baru. Malam tahun baru. Malam tahun baru. Ayo cepat siapkan makan malam tahun baru. Baiklah. Bye. Tian-Tian, Sin-Sin, ayo. Pangsitnya sudah siap. Baunya sangat enak. Baunya sangat enak. Tian-Tian, Sin-Sin, mari kita makan pangsit. Tunggu sebentar. Merayakan tahun baru, kita harus memberikan kepada semua orang beberapa kata keberuntungan. Lihat aku.
Selesai menulis? Semoga semua keinginanmu terkabul. Semoga semua keinginanmu terkabul. Kebahagiaan dan kepuasan. Kebahagiaan dan kepuasan. Semoga kekayaan mengalir terus-menerus. Semoga kekayaan mengalir terus-menerus. Semoga kekayaan mengalir terus-menerus. Semoga kekayaan mengalir terus-menerus.